Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaurhi kuhu sauda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Ini adalah salah satu bentuk hukuman kepada ayah Khalid bin Walid, adalah dia akan dibebani oleh Allah dengan pendakian yang memayahkan. Salah satu kenikmatan seseorang ketika sedang hiking, ketika sedang naik gunung adalah seluar biasa apapun dia mendaki, seluar biasa apapun, sepayah apapun, secapek apapun dia mendaki, dia akan yakin dia akan sampai ke puncak dan dia akan mendapatkan pemandangan yang sangat luar biasa dari alam semesta. Tidak ada seorang pendaki yang dalam pikirannya itu pencapaiannya itu tidak tercapai, itu tidak ada. Dia pasti setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, begitu terjal pendakian itu, dia yakin itu di atas gunung itu, di atas bukit itu, atau di atas pendakiannya itu nanti akan dia dapatkan kenikmatan mata yang tidak bisa dinikmati bagi yang tidak mau mendaki gunung itu. Namun apa yang terjadi ketika seseorang mendaki, semudah apapun dia mendaki, dia tidak mendapatkan apa hasil dari kenikmatan dia melihat pemandangan itu. Dan itu suatu hal yang mustahil, suatu hal yang tidak lazim bagi seorang pendaki. Dia tidak berhasil mencapai pendakiannya. Dan Allah pastikan ayahnya Khalid bin Walid dalam kehidupannya itu seperti itu. Dengan segala pikiran dia untuk terus menambah keuntungan, menambah kekayaan, kesombongannya dia kepada Muhammad, merasa dia tidak berhak itu Muhammad mencapai taraf kenabian, mengajarkan manusia, tidak berhak untuk dihormati oleh manusia karena tidak sekaya dirinya. Karena Muhammad tidak memiliki anak-anak yang selalu bersamanya seperti halnya dia yang miliki itu. Allah katakan, Allah pastikan apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan itu Al-Quran akan musnah, Islam akan mati, Muhammad itu akan tidak berhasil dalam pencapaiannya. Oh tidak, Allah pastikan. Sesungguhnya apa yang dipikirkan itu, kejatuhan Muhammad itu adalah akan kembali kepadanya. Ini adalah salah satu pelajaran kehidupan yang luar biasanya. Lanatullah itu mempercayakan kepada manusia, engkau harus melakukan apapun caranya untuk agar engkau menikmati kehidupan. Apapun caranya ya, apapun caranya, termasuk ketika engkau mencemooh Muhammad, engkau pasti berhasil. Tidak mungkin itu bisa dibisiki oleh Allah. Itu Allah membisikkan ayahnya Khalid bin Walid, ayo tentang Muhammad, hantam Muhammad. Itu tidak mungkin, itu pasti bisikan lanatullah, pasti. Karena lanatullah sendiri meyakinkan bahwa dia tidak peduli sebenarnya apa yang dipeluk oleh manusia, agama, tai kucing segala macam, dia tidak peduli. Mazhab apapun dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana menyesatkan manusia ke dalam gorong-gorong, ke dalam gua-gua kehidupan, ke dalam kejumutannya, ke dalam kejahiliannya, ke dalam kegelapannya, hidup sengsara dari sejak lahir sampai mati, dan begitu mati pun masuk neraka. Itu udah goal achievement, itu luar biasa. Itu dia serasa dibisiki Allah untuk melakukan hal semacam itu. Makanya di dalam ilmu mistik itu ada puncak, siapakah yang membisiki lanatullah untuk berlaku seperti itu. Itu luar biasa itu. Siapakah? Apakah ada Tuhan selain Allah yang membisiki lanatullah semacam itu? Itu di luar akal, di luar logika, di luar nalar. Padahal sebenarnya mudah.
untuk dijawab. Padahal sebenarnya gampang untuk dijawab, tidak ada mistik-mistikan. Karena kedengkian. Sekali lagi. Dan Allah mengatakan, bukan saja Allah, bahkan nabinya pun mengatakan, dengki itu seperti api yang membakar kayu bakar. Sebesar apapun, sebanyak apapun kayu bakar pasti akan habis dilalap oleh api kedengkian. Dan itu sampai kepada hatinya ayah Khalid bin Walid itu. Kedengkian-kedengkian semacam itu. Dan otomatis apa yang didengkikan oleh Lanatullah, Allah pastikan itu. Kalau dalam sebuah permainan ya, Allah pastikan itu tidak akan berhasil. Namun sekali lagi itu ada bisikan pasti berhasil karena kedengkiannya. Dilala lagi selain dengki kepada Muhammad, dia tidak suka juga dengan Al-Quran. Makanya layak Allah untuk mengajarkan manusia ini. Salah satu contohnya adalah ayah Khalid bin Walid. Selain dia membenci Muhammad, dia juga membenci Al-Qurannya. Istilah gampangnya begini, engkau tidak suka sama pemusik siapa? Si A misalnya, engkau tidak suka sama Bibim karena Bibim itu tukang narkoba, tukang seks, tukang segala macam. Dan selain itu juga kau tidak suka karyanya. Dua-duanya itu double. Lagu apa ini? Slang-slang begitu, slangian begitu. Sama ini, kelakuannya ini ayah Khalid bin Walid seperti itu. Aku tidak suka Muhammad. Dia bodoh, dia tolol, dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis. Keluarga tidak diberkahi, tidak ada lelaki di dalam keluarganya. Selain itu aku juga tidak suka Al-Quran. Apa itu? Sampah. Sehingga layak bagi Allah untuk mengajarkan manusia ini. Salah satu contoh ayah Khalid bin Walid. Di dalam logika ayah Khalid bin Walid, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan titel kebangsawannya, dia bisa berhasil untuk mematahkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Namun Allah memastikan kekayaan dia, kebangsawanan dia, impian-impian dia untuk mematahkan Muhammad akan kembali kepada dirinya, akan kembali menimpa dirinya. Sehingga dia seperti seorang pendaki yang begitu bersusah payah naik ke atas. Namun dia tidak pernah bisa mencapai puncak, tidak bisa melihat pemandangan alam semesta. Ada hukuman-hukuman semacam itu di dalam ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Ini sebenarnya bahasa yang masih halus Allah sampaikan. Mungkin Allah masih di dalam ayat yang terakhirnya kita bahas, Allah masih ada rasa kasih sayang. Ini bukan umpatan, bukan cacian, bukan makian yang seperti ayat-ayat yang lain yang Allah pastikan itu setelah ayat-ayat ini. Sindiran halus orang-orang semacam itu ketika engkau berpikir engkau bisa menggerus uang rakyat, engkau bisa membodohi rakyat, engkau bisa engkau bisa mencapai tujuanmu itu di dalam perpolitikan itu, engkau akan berhasil dengan cara-cara yang menurut logika, rasionalitas, etika sesungguhnya tidak boleh, tapi kau akan berhasil. Namun Allah pastikan orang-orang semacam itu akan mendaki dalam bentuk kesusahpayahan. Sebenarnya banyak contoh-contoh, namun cukup tidak bisa dilanjutkan karena kita hanya sampai 10 menit. Istilah-istilah bagaimana orang-orang yang akan bersusah payah
menghalalkan segala cara, berpikir untuk melihat keindahan di pendakiannya itu, namun tidak akan pernah tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin.